Alhamdulillah kita hadir di sini maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa di zaman umat sedang dalam krisis akhlak, krisis adab. Ketika mereka dilanda krisis akhlak, krisis adab, krisis ilmu, krisis di dalam hubungan mereka dengan Allah, krisis di dalam hubungan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, krisis di dalam menjalankan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika terjadi kebocoran di dalam perkara agama mereka, kebocoran di dalam hubungan mereka kepada Allah Ta'ala, maka dilandalah dengan kebocoran di dalam perkara-perkara duniawi mereka. Krisis keamanan, krisis sosial, krisis ini dan itu, waliyadzubillah min dzalik. Dan gak ada jalan untuk lolos daripada krisis-krisis duniawi tersebut, melainkan kalau kita balik ke jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam bi annal khair kulluhu ajma' dhimna ittiba'ak lin nabil musyaffa'. Ketahuilah bahwasanya segala kebaikan terpadukan di dalam peneladananmu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi syafaat. Ikuti beliau, maka kalian akan lolos dari krisis apapun juga. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Rasulullah, kalian akan mencapai hidayat, akan mencapai petunjuk, akan selamat, akan sukses, akan berhasil. Dan ini yang kita cari, keberhasilan di dunia, keberhasilan di akhirat. Dan sesungguhnya solusi di dalam sunnahnya Nabi, solusi di dalam adabnya Nabi, solusi di dalam akhlaknya Nabi, solusi di dalam ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti Rasulullah, mengambil pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Dan ketika di dalam perjuangan mereka nggak bergantung dengan jumlah, nggak bergantung dengan persenjataan. Bahkan di dalam perang Badar jumlah mereka itu hanya 313 lebih kurang, dan senjata yang mereka miliki pedang cuma 7 batang pedang, hanya 7 batang pedang, dan kuda pun juga hanya beberapa ekor, hampir-hampir tidak ada. Dan kebanyakan mereka itu jalannya berjalan kaki, dan juga ataupun dibonceng oleh sahabat yang lain. Bahkan beberapa dari mereka itu jalan di dalam perjalanan tersebut nggak pakai sendal, nyeker. Akan tetapi Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan tatkala berhadapan dengan musuh yang jumlahnya lebih dari 1000 orang, dengan persenjataan yang lengkap, dengan kendaraan yang lengkap, dengan pasokan makanan yang lengkap. Sedangkan mereka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak ada makanan apa-apa yang mereka miliki kecuali sedikit. Tetapi mereka punya Nabi Muhammad, mereka patuh kepada Nabi Muhammad, mereka taat kepada Nabi Muhammad, mereka mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad hingga Allah Ta'ala berikan kemenangan bagi mereka dalam perang Badar tersebut. Tapi ketika terjadi pelanggaran terhadap ucapannya Rasulullah, terhadap instruksinya Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu di Uhud, maka 70 sahabat terbunuh. Mereka dilanda kekalahan. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah satu, mereka melanggar atau lupa akan instruksi atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang kepada petugas yang berjaga di gunung, di bukit, para pemanah, pasukan pemanah, jangan tinggalkan pos kalian apapun yang terjadi. Ketika mereka berpikir mereka sudah menang dan di bawah sana itu harta rampasan dibagi-bagi, orang berebutan ngambil harta rampasan yang ditinggalkan oleh Quraisy dan orang-orang musyrikin, maka pasukan pemanah di antara mereka itu banyak dari mereka tergoda dan turun, meninggalkan pos mereka, lupa akan pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya digempur dari belakang dan digempur dari depan, dan sahabat mengalami kekalahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada mereka. Tetapi sumber kekalahan ketika kita meninggalkan atau melalaikan atau melupakan instruksi dan ajaran dan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin bisa menang. Kalau besok-besok, oh kan ada Nabi Muhammad, menangkan saja. Nah, besok-besok mereka akan melakukan pelanggaran yang lebih dahsyat lagi. Melanggar Rasulullah walaupun dalam hal yang sepele, siap-siap untuk kalah, siap-siap untuk digempur, siap-siap untuk terpuruk. Waliyadzubillahi min dzalik. Karenanya itu kita mau ditolong, maka tolonglah sunnahnya Nabi Muhammad.
tolonglah adabnya Nabi Muhammad dan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam.